Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samdin di Karisma Channel tentunya. Nah, hari ini kawan, kita mau ngebahas sebuah laptop punya Lenovo di tipe IdeaPad Slim 5 14 AHP10. Buat harganya, laptop ini di bawah di angka 15 juta rupiah. Terus kalau kalian beli, laptop ini punya banyak keuntungan yang paling pas enak buat kerja sehari-hari. Tapi misal teman-teman masih galau dan bingung, di budget 15 juta mending beli laptop gaming atau tipis, sebaiknya teman-teman memberikan data mendukung supaya nanti kedepannya laptop yang kalian pakai itu bisa maksimal dan tidak mubazir. Contohnya seperti ini. Misal teman-teman budget 15 juta mau beli laptop gaming, seandainya kebutuhannya sering pakai software berat, entah itu untuk render, entah video yang 4K atau intensitasnya tinggi tiap hari, kebutuhan pakai software kayak sipil, 3D dan kawan-kawan. Nah, saran saya mendingan kalian pakai laptop gaming. Tapi yang harus kalian pahami ketika pakai laptop gaming, dia memang kelebihannya powerful. Kekurangannya jelas adalah dia itu punya bodi bongsor, bobotnya berat, plus baterainya juga boros. Sementara kalau teman-teman pilih laptop yang ukurannya 14 in, dia itu punya benefit bodinya kecil, bobotnya enteng, baterai tahan lama, dan sebenarnya kalau kita ngomong soal performa, laptop ini tidak kalah powerful sama laptop gaming. Cuman yang pasti dia ini kurangnya adalah tidak punya performa VGA RT. Overall yang lain dia sama. Nah, dari kedua buah pembeda seperti itu, harusnya ini sudah bisa mewakili teman-teman kalau beli laptop gaming sama enggak, itu pilihannya ada di mana. Yang jelas, kalau kita berbicara tentang laptop 14 in, ini lebih nyaman untuk dipakai kerja sehari-hari karena fleksibilitasnya. Bobotnya ringan, kemudian tampilannya juga proper, sehingga semisal teman-teman masuk dalam tas, ini akan tetap nyaman. Untuk ngomongin soal dapur pacu, laptop yang kita bahas ini bro, dia termasuk udah sangat kebut. Laptop ini sudah pakai prosesor Ryzen 7 8000 series, tepatnya 8845HS. Nah, prosesor ini dia itu punya speed maksimal di angka 5,1 GHz, plus dia itu juga punya AI engine up to 16 TOPS. Jadi pas teman-teman juga sering memanfaatkan Copilot Preview, ChatGPT, Gemini dan kawan-kawan, laptop ini akan lebih proper dibandingkan laptop yang prosesornya di bawah seri ini. Kemudian untuk VGA-nya, di laptop Lenovo ini juga sudah punya Radeon 780M yang VRAM VGA-nya bisa kita maksimalin tuh di angka 2 GB. Kemudian RAM-nya udah gede juga, dia dikasih 16 GDDR5, dan menariknya RAM ini dia 8x2 yang masih bisa nanti kita maksimalkan hingga di angka 32 GB. Penyimpanannya pun dia cukup proper. Ada dua slot, yang salah satunya udah keisi 512 pakai M2 NVMe Gen 4, dia speednya kenceng banget di atas 6600. Efek sampingnya dari speed yang kenceng ini pas pertama booting dia kenceng. Pas perpindahan aplikasi dia smooth, pas loading data gede ini juga nggak bikin lemot. Terakhir untuk softwarenya, laptop ini juga lengkap, ada Windows 11, ada Microsoft Office Home 2024 dan 365, terus garansinya panjang selama 2 tahun plus ADP. Nah, dari spek barusan, sebenarnya kalau kita lihat secara fungsi laptop ini udah mumpuni dipakai di berbagai kebutuhan software berat maupun untuk kebutuhan kalian cari hiburan alias bermain game. Contohnya apa saya pakai laptop ini untuk kebutuhan editing bro ya. Karena laptop ini punya hardware OLED, jadinya bisa maksimal. Entah teman-teman mau ngedit di dalam ruangan ataupun luar ruangan. Contohnya pas teman-teman ingin menggunakan laptop ini ngedit di cafe, dan kalian otomatis akan kena cahaya dari sang ilahi alias jam matahari. Nah, di sana kan kita otomatis butuh penyesuaian brightness. Dengan adanya hardware panel OLED, kita cukup menggunakan brightness-nya di angka 75-80%. Itu udah proper sekali, karena pada dasarnya OLED ini punya kecerahan tinggi di angka 400 nit dan akurasi bagus di angka 100% DCI-P3. Belum lagi kalau kita lihat untuk hardware layar ini juga punya resolusi WSGA 14 in yang memungkinkan kalau kita kerjanya itu suka split screen, dia akan memudahkan dengan tampilan yang lebih lebar. Case yang lain, pas teman-teman menggunakan laptop ini untuk kebutuhan bermain game, waduh bro ya, contohnya pas saya pakai untuk kebutuhan bermain Genshin Impact, dia itu efeknya waktu kombonya jurusnya keluar, dia benar maksimal, settingan mentok kanan jalan, dan ini cukup proper untuk dipakai di dalam ataupun luar ruangan.
Geser di penggunaan dari kameranya. Laptop ini kameranya proper, pakai hardware tinggi, 1080p 30 fps yang bisa berfungsi ganda. Selain enak untuk kebutuhan meeting online, kamera ini juga cocok untuk kebutuhan ngejaga privasi kalian alias bisa buat password pas mau login. Berikutnya untuk layar laptop ini, dia kalau kita buka, nah mentoknya segini bro ya, nggak bisa lurus tapi cukupan, bisa kita manfaatin juga untuk presentasi sama klien yang ada di depan ataupun di samping. Termasuk untuk bodinya, dia cakep, full body material aluminium, dia warna kita bahas warna biru. Untuk firmware yang lain teman-teman tinggal disesuaikan, ada warna grey juga, dan full material dari laptop ini dia berbahan dari aluminium. Bobotnya menurut saya cukup enteng, waktu ditutup dan diangkat total bobotnya hanya di angka 1,39 kg. Nah tipisnya seperti ini, sama seperti kayak laptop tipis pada umumnya. Kemudian laptop ini pun memiliki standar sertifikasi military grade 810H. Geser untuk pengguna yang lain, laptop ini punya feel pengetikan yang cukup nyaman. Ciri khas Lenovo dia empuk, ada fitur bracket warna putih yang bisa kita nyalakan dan matikan lewat tombol Fn sama spasi. Tombol powernya enak terpisah di bagian tepi kanan sini bro ya, jadi tidak akan mudah tertekan. Kemudian untuk colokan I/O portnya, laptop ini dia cukup lengkap, termasuk untuk colokan Type-C-nya udah full fungsi. Bisa untuk ngecharge, bisa copy paste data, termasuk untuk display port. Lanjut bagian touchpad, ukurannya usia cukup lebar, posisinya enak pas di tengah-tengah, klik kanan, klik kirinya nyaman. Terus untuk WiFi-nya, laptop ini benar-benar bakal sama sinyal karena pakai WiFi terbaru, yaitu WiFi 7 plus Bluetooth 5.4. Geser untuk baterainya, saya bisa bilang baterai laptop ini jumbo banget, sama kayak laptop gaming karena dikasih hardware 60 Wh. Tanpa dicas sama sekali. Untuk kebutuhan produktif, teman-teman bisa manfaatkan laptop ini di angka 10-11 jam. Nah untuk chargernya dia colokannya Type-C bro ya, dayanya di angka 65 watt. Ini akan memudahkan semisal kalian ketinggalan charger, masih bisa menggunakan charger Type-C yang lain ataupun charger dari handphone kalian. Ngomong-ngomong soal suhunya, saya bisa bilang suhu laptop ini memang sedikit panas kalau kalian pakai untuk kebutuhan yang berat. Misal bermain game, waktu kalian mentokin settingannya, laptop ini suhunya itu paling tingginya di angka 57 derajat Celcius. Tapi kalau kita lihat secara sistem cooling, dia sebenarnya udah bagus proper. Untuk fan-nya dia gede seperti ini, pakai single fan, single head pipe. Lanjut untuk audionya, saya bisa bilang ini juga termasuk bagus karena dia pakai hardware Dolby dengan pengujian data seperti ini.
Oke kawan, akhirnya kita sampai juga ke segmen menang menik. Nah, di segmen ini seperti biasa, kita akan membantu teman-teman pas lagi bingung menentukan laptop ini komperannya sama apa. Nah, setelah kita riset, yang paling dekat bro ya, tolak ukur untuk komputer laptop ini adalah speknya mirip-mirip, yaitu sama-sama pakai Ryzen 7 8000 series plus layarnya sama-sama OLED. Setelah kita cari, ada dua buah kompetitor yang paling dekat. Yang pertama punya HP, yang kedua punya Asus. Dengan detail seperti ini, jangan sampai di skip. Punya HP, tipe lengkapnya adalah HP Pavilion Plus 14 EY1777AU atau EY1888AU. Nah, untuk laptop ini, kalau kita lihat, benefitnya yang pertama, dia harganya lebih murah karena dibanderol mulai di angka 14 juta rupiah. Kemudian resolusi layar lebih tinggi di angka 2,8K plus penyimpanan jumbo di angka 1 tera. Namun kalau kita lihat dari kekurangannya HP dibandingkan Lenovo, yaitu minusnya RAM-nya solder dan penyimpanannya cuma satu. Lalu yang kedua ada di Asus VivoBook S14 OLED M5406UA yang harganya sama-sama dibanderol di angka 15 juta rupiah. Secara spek Asus ini mirip plek ketiplek dengan punya Lenovo. Tapi minusnya Asus itu RAM-nya solder dan penyimpanannya cuma satu doang. Nah intinya kalau teman-teman melihat dari dua buah komputer versus Lenovo, enaknya Lenovo itu dia menangnya dari opsi upgrade. RAM-nya ada 2, penyimpanan ada 2, kemudian laptop itu juga punya baterai super awet bisa di angka 10-11 jam. Tapi kalau kalian cari yang lebih murah, bisa geser ke punya HP itu bro, dengan kelebihan penyimpanan lebih gede dan juga laptop itu resolusi layar lebih tinggi di angka 2,8K. Ya segitu aja bro ya, semoga bermanfaat. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Bungkus kawan sebelum makin naik.